والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري يا رب آمين يا رب العالمين. Mari kita buka ta'lim kita dengan umur kita surat Al-Fatihah. Semoga Allah berkahi umur kita, semoga Allah berkahi perjalanan kita di Jumat yang berkah ini dan berkah hidup kita. Dengan sahih kita Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada kajian kita pagi hari ini. Sampai mana? Sampai kepada yang dimakruhkan, hal-hal yang makruh saat berjamaah di nomor 5. Jangan lakukan ini saat berjamaah karena ini makruh. Jangan kerjakan pekerjaan ini karena makruh dalam berjamaah. Apa itu yang diperoleh? I'wijadus shaf. Namanya apa? I'wijad. I'wijad itu belak-belok, nggak lempeng. Bapak kalau melihat orang sholat, apalagi masjidnya panjang, seringkali kalau imamnya tidak perhatian dengan shaf, biarkan semaunya saf berjalan, maka akan kita dapati i'wijaj, belok-belok di saf, agak lempeng. Namanya apa? I'wijajus shaf, barisan yang belak-belok. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau orang sholat berjamaah, Nabi bilang apa? Russu. Nabi bilang apa? Russu sufufakum. Russu ij'aluha mu'tadila mutasawiya. Luruskan. Atau orang boleh sawu atau russu.
sejajarkan bahu kalian. Itu susunan satu terus sufufakum wa khalifu bainaha wa hakamil a'mal. Ayo sejajarkan bahu kalian, bahunya sejajarkan. Terus jangan yang kosong, jangan yang renggang. Begitu sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh untuk barisan sebelum beliau memimpin salat seperti beliau memimpin pasukan perang. Rapi, lurus, cakep. Jangan biarkan namanya apa? I'wijaj. Namanya i'wijaj. Apa i'wijaj? Bengkok. Asal barisan bengkok. Jadi kita lihat itu. Gimana sih barisan ini? Kayak ular. Itu banyak itu masjid musola. Kenapa? Karena imamnya tidak peduli. Qomat selesai langsung pimpin. Allahu Akbar. Padahal apa? Berikan komando, berikan arahan, jamaahmu. Lihat siapa di belakangmu, kiri kanan, belakang. Lihat, oh banyak sepuh. Datang lama salatnya. Apalagi ini masjid umum, namanya Ghairul Mahsur, tidak terbatas orang mana yang nyampe. Perhatikan itu, ada banyak sepuh yang di atas bangku, udah nggak pernah kuat lama. Jangan lama-lama pimpin sholatnya, jangan lama-lama pimpin sholatnya, jangan lama-lama khutbahnya di hotel. Jumat ini orang kemana-mana punya urusan. Orang yang khatib yang bagus itu apa? Lama sholatnya, singkat khutbahnya. Enggak, sholatnya cepat, khutbahnya 7 golongan yang akan dapat taubat. Setengah 1 baru 4, 3 lagi. Waduh. Ya Allah, jamaah udah resah, jamaah udah berapa? Pernah ini kejadian. Sampai orang pergi, sampai orang pulang di mana? Belum selesai, sakit namanya khatib. Dosa Pak. Jadi khatib yang begitulah. Makanya sering teman di pabrik-pabrik itu. Sampai saya di satu pabrik pusat banyak yang menit oke. Iya. Ada bilang khutbahnya 3 menit satu sen. Karena mereka mau istirahat. Saya bilang ada orang di Legon. Legon itu salah satu masjid yang hampir kalau Jumatan 60% orang pabrik. Masjid panjang. Itu 60% kalau Jumatan orang banyak, orang asli banyak banget. Tapi karena panjang dan banyak itu, maka yang paling banyak orang Jumat orang pabrik. Ada salah satu banyak karyawan yang belum mantap imannya nanya, bro, siapa khatib hari ini? Bapak Ustaz, Pak Bro, bapak sholat dulu. Jangan kelamaan mau istirahat. Haji, sampai orang buat nggak sholat Jumat gara-gara khatibnya. Ditanya siapa ini yang jalan Jumat ini? Bapak ini, waduh dia lama. Mau nggak sholat dulu. Sampai membuat orang menjadi sholat Jumat yang terhenti. Namanya munafir. Namanya apa? Munafir. Yang membuat orang daripada lari. Siapa nanti menterapi ke bapak pindah apaan? Dilihat ibu dapat malam mulai Bapak Ustaz Anwar. Saya pernah berubah orang salat angkat terawih. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Orang habis berpuasa, begadang, ngantuk, kenyang, disantuk, capek, istirahat. Bapak jadi imam enak, pakai mic, makmum yang gedek. Paham? Namanya apa itu? I'wijaj, belok. Wa adamu hikmah, kagak melanjutkan maqablahu saf sebelumnya. Mohon maaf nih, belum penuh bikin lagi.
Ada ya? Ini belum penuh deh, masih ada 3, 4, 1 orang, 3, 4 orang bikin lagi, nggak boleh. Ikmal, sempurnakan dulu. Ada ikmal, tidak menyempurnakan saf yang belum penuh, makruh. Saf belok-belok makruh, tidak menyempurnakan saf yang belum terisi penuh, makruh. Berarti apa? Kalau masih ada yang kosong, ikmal, sempurnakan. Jangan bikin baru. Jelas? Nomor 5 jelas ini? Jelas ya? Menyetir dulu ya, belok. Ikmal, ada ikmal. Tidak menyempurnakan. Maka lahu saf-saf yang sebelumnya masih belum penuh. Jangan bikin yang baru. Tapi apa? Ikmal, sempurnakan, penuhi dulu. Kalau udah baru bikin yang baru. Jelas ini? Nomor apa? 6. Kita putus barisan. Kita usah banyak banget. Barisan putus. Ana di sono. Haji. Kadang-kadang ya Allah, sini banyak banget tuh. Gak rapat, putus-putus tuh barisan. Kenapa? Ketidaktahuan jamaah dan ketidakpedulian iman. Tidak pernah mengarahkan, tidak pernah luruskan, tidak pernah kasih tahu. Pak, jangan putus-putus. Ayo, sambungin. Sampai jangan putus-putus. Pak, jangan bikin saf kalau belum penuh. Tugas ustaz untuk memberikan pencerahan kepada umat agar umat tidak berputus-putus. Bagaimana hatinya akan nyambung antara satu umat dengan satu umat kalau dalam sholat saja tidak menyambung barisannya. Bagaimana akan nyambung antara DKM, jamaah dan sebagainya kalau masjid aja belum nyambung? Bagaimana akan lurus hati-hatinya kalau belok satu masih baru, masih bengkok? Gak ketemu hatinya antar jamaah kalau gak ketemu di barisan sholat. Ketemu dulu di barisan sholat, insya Allah akan ketemu hatinya di luar sholat. Begitu, jelas ini. Ya Pak, kita usah terputusnya barisan. Nomor 7, musawat menyamai. Musawat imam menyamai imam fil mauqif dalam posisi diri. Sejajar sama imam itu makruh. Imam sama makmum sejajar, makruh. Sama. Makruh. Ente sholat kedua, ketiga sejajar, makruh. Mesti ada apa? Ada bedanya posisi imam dengan posisi makmum. Karena kalau sejajar hukumnya makruh. Sebaris sama teman makruh. Mana imam mana makmum? Jelas ini? Namanya apa itu? Musawatul imam fil mauqif. Musawatul imam fil mauqif, dalam posisi diri sejajar antara imam dan makmum itu makruh. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ya. Iya. Makmumnya dia yang pelakunya. Iya, yang melakukan itu makruh. Yang melakukan pelakunya makruhnya. Yang dibenci pelakunya. Inti akhirnya nanti berimbas kepada saudaranya. Kita memang kebagian nanti. Dan tidak peduli itu nanti kita dapatnya makruh. Bang. Ya. Siap. Dan akhirnya kan dia dipenuhnya hanya diajak. Ya kan? Dan sekarang yang udah makmum tadi. Siap. Pertama dulu. Tugas imam merapikan berantakan. Sudah selesai. Komando. Kan gak semua datang tepat waktu. Seringkali datangnya telat.
membarengi di dalam kerjaan-kerjaan imam. Apa itu pekerjaan? Inti makmum barengin. Ngebarengin imam. Tak dulu. Kudunya begitu. Imam kelar baru turun. Imam kelar bangun baru dia bangun. Jangan apa? Muwafaqah, menyamai, membarengin. Mukorona, nyamai, barengin. Muwafaqah itu apa? Mukorona. Kata-kata muwafaqah maknanya mukorona, nyamain. Pergerakan imam disamain. Sama siapa? Sama makmum. Itu pun makmum. Jelas? Jelas? Jadi makmumnya kita sebagai makmum ya? Kita yang makmumnya yang makmum, bukan imamnya. Benar. Makmumnya yang makmum, bukan imamnya. Kalau tugasnya tetap sama dia. Ente jangan barengin gerakan imam. Karena itu makmum. Duluin batal. Barengin makmum. Entar kelarin dulu imam berapa barengin nih. Nyusul, bukan barengin. Duluin batal. Jelas? Kalau suara melebihi suara tidak sama ya? Apa Ustaz? Lebih suara imam dan makmum tidak sama. Suara gak boleh. Cuman amin yang kencang. Cuman makmum tak ada suara pelan, empel. Tahu empel tak? Tahu empel? Pelan. Memang pakai pikir, empel. Empel. Tahu? Tak sama dia. Atas sini. Penghasilan nanti penting. Lebar. Iya. Udah pelpel pakai motor dapetin ngebut namanya. Enggak ada gitu. Pelpel ya, pelpel. Iya. Pelan. Ya. Jangan itu. Jadi makmum itu tak dan makmum itu tak boleh makmum. Imamnya takbir. Allahu Akbar. Imam tuh sir. Bukan makmum. Allahu Akbar. Bukan. Makmum sir. Cukup inti yang dengar. Tak boleh makmum kencang. Kecuali bab amin. Selebihnya tak ada. Atau kita ambil dalam kunut, iya. Selebihnya tak ada. Kecuali nanti ada mubaligh. Rabbana walakal hamd. Mubaligh. Agar suara imam tersampaikan yang jauh-jauh pun. Ya, yang lain tak ada. Baca Fatihah pelan aja. Sir. Biarkan imam yang kencang, makmum semuanya pelan. Cukup kupingnya yang dengar bacaan. Jangan sampai terlalu keras sehingga kiri kanan terganggu dengan bacaan makmum sesama makmum. Kalau pakai disiplin ini rapi semuanya nggak ada yang mengganggu dan tidak ada yang terganggu. Kenapa? Karena semuanya tak ngaji. Ada yang ngaji, ada yang kagak. Makanya ada yang begitu nggak sama. Ya tadi tuh ada yang lempeng, ada yang nggak lempeng. Nggak semuanya ngaji. Nggak semuanya tahu. Akhirnya dia berbuat semaunya karena dia nggak tahu. Jelas ya? Ya Ustaz. Batal dianya, batal sholatnya. Bukan batal dianya, batal sholatnya. Mendahulukan bisa batal sholat, bukan batal sholatnya. Berarti ada namanya ada mubtilatus sholat.
Ya. Mungkin agak dari bahasa nih masalah etika imam atau makmum atau tidak juga imam. Umpamanya imam kita sedang membereskan makmum, tiba-tiba ada yang alim kita lihat, padahal kita kan rasanya agak minder nih, karena kemudian kita udah jadi imam, apakah kita persilakan yang alim itu atau kita teruskan sementara hati kita kayak nggak tenang karena udah lebih alim dan lebih baik gitu. Gak ada masalah, Ustaz. Kalau antum belajar kemudian mau pakai silakan, gak ada masalah. Udah berangkat, ketika berangkatnya, ketika memulai, tiba-tiba antum melihat orang masya Allah, ada wadah kita mundur untuk mempersiapkan beliau jadi imam, gak ada masalah. Ya kan? Walaupun antum adalah imam rawatib dalam masjid ini, tiba-tiba antum melihat dia, antum anggap keluarga biasa, gak ada masalah, antum mundur, persilakan beliau jadi imam. Itu hak antum. Sebagai imam rawatib karena beliau tidak akan mungkin maju karena dia tahu etika yang paling utama adalah imam yang biasa jadi imam, namanya imam rawatib. Tetapi hak itu aku serahkan kepada orang yang antum anggap luar biasa, tidak ada masalah. Itu kerjasama yang luar biasa. Ya, kalau pakai misalnya masya Allah, lebih. Iya, kita berkaitan pada sholat. Yang banyak udahlah, lebih bisa dan mantap. Baik. Selanjutnya lihat illa fi talatin, ngebarang itu makruh kecuali dalam 3 masalah. Kecuali dalam 3 masalah. 3 masalah ini ngebarangin. Kagak dulu, kagak belakangan. Kagak apa? Kagak duluin, kagak belakangan, tapi mukorona. Nyamain, barengin dalam 3 masalah. 1, Pakusanul muqarana, maka bahkan sunnah. Hukum membarengin itu sunnah. Jadi membarengin imam itu sunnah di 3 masalah. Selebihnya enggak boleh. Makruh makmum mengebarengin pergerakan imam kecuali dalam 3 masalah. Bahkan itu sunnah ngebarengin. Jelas. 1, inda tahmid, saat amin bareng itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelan dulu, berhenti sebentar. Ada sakta antara amin dengan selesai penghujung Al-Fatihah, ada sakta, tidak langsung amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng antara imam dengan makmum, bukan imam duluan baru makmum, bukan. Muqaranah barengin. Paham ini? Tapi yang kita lihat mau keluar, amin. Kalau kaji semua enggak rapi, ditahu ini antara amin dengan waladdallin ada sakta, berhenti sejenak baru bareng-bareng amin. Ajak-ajak amin. Makanya alim ini kan? Kalau dulu kita semua kayak bendera. Ya, alimnya ada bendera itu, bukan alamat biasa, menunjukkan panjang. Amin. Ini kepanjang. Ustaz paling benar tulisan saya tak tahu tulisan ini saya benar. Tulisan ini saya rancu. A-nya 2 apa-nya B-nya apa ada saya cadar. Arabnya aja dah. Alif kasih tanda bendera, mim kasih ya nun, amin istajib, kabulkan ya Allah. Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda su'alil rahmati inda dzikriha, ketika memohon rahmat saat disebutkan
ayat-ayat tentang rahmat, meminta rahmat Allah. Saat imam membacakan ayat-ayat yang berisikan rahmat, minta. Udah pernah diajarin belum waktu itu? Udah ayat azab, ayat siksa. Halaman berapa coba? Coba dilihat bagaimana cara melihatnya. Di halaman berapakah pelajaran yang saat ini kita pelajari terkait lebar? Iya, begitu Bapak tadi. Ayatnya nggak usah dirubah sekarang katanya. Tahu insya Allah. Cakep. Abang Adi 115 bagian nomor 11. Bisa udah pintar kalau ngaji, alhamdulillah. Ngaji lama orang yang betul bagaimana. Nomor 11 Abang kita. Soal rahmat. Makmum minta rahmat. Imam minta rahmat sama Allah. Ada ayat rahmat, ketika imam membaca ayat tentang rahmat Allah, minta Allah. Contohnya, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Apa jawaban? Allahumma adkhilna fi rahmatih. Ya Allah, masukkan kami dalam rahmat-Mu. Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ketika imam membaca ayat-ayat tentang rahmat, wahai imam, wahai makmum, mintalah rahmat Allah dalam sholatmu. Kapan? Bersama makmum kita, imam pun minta. Apa bunyinya? Allahumma adkhilna fi rahmatika. Ya Allah, masukkan kami dalam rahmat-Mu. Apa itu? Dalam rahmat Allah. Dikatakan dalam riwayat, di Ka'bah itu setiap hari Allah bagi 120 rahmat. Setiap hari Allah bagi rahmatnya di Ka'bah itu berapa? 120 rahmat Allah bagi. 60 Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. Bayangkan Pak, 60 rahmat Allah dibagi buat orang yang tawaf. Benar-benar waktu tawaf, yang umrah, waktu tawaf itu lagi sedang di situ tempat begitu deras rahmat Allah. Semoga ini kebahagiaan keduman. Tahu keduman? Apa keduman? Kebahagiaan mendapat. Kenapa? 60 rahmat Allah dibagi untuk orang-orang yang tawaf. Padahal kita mati berapa? 120. Sisanya berapa? 40 buat yang sholat di depan Ka'bah. Orang-orang yang sholat sekitar Ka'bah Allah bagi 40 rahmatnya. Ada 100, sisanya 20. Innal diri buat yang memandang melihat Ka'bah. Ya Allah, ini Ka'bah. Memandang melihat 20 rahmat Allah dibagi. Kalau memandangnya benar-benar memandang dengan keagungan, jangan ya ini doang. Ada orang memandang meremehkan. Maka kata ulama, al-madad fil mashhad. Apa? Al-madad fil mashhad. Sudut pandangmu sesuai dengan itulah pemberian Allah. Kalau inti memandang gurumu lebih hebat, Allah akan berikan lebih pemberian
sudut pandang pemberian Allah berikan kepada kita yang memandang. Kalau ente pandang lebih, Allah akan berikan lebih. Kalau ente pandang remeh, Allah akan berikan yang remeh buat ente. Al-madad fil mashhad. Jelas. Jadi ketika imam membaca ayat-ayat rahmat, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Kalau imam membaca ayat-ayat tentang azab Allah, contohnya wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allahumma ajirna min 'adzabik. Allahumma ajirna min 'adzabik. Ya Allah, lindungi kami dari siksa-Mu. Itu apa? Muqaranah barengan meminta rahmat saat ayat rahmat, meminta perlindungan dari azab Allah saat imam bacakan ayat-ayat tentang siksa Allah. Siapa yang baca? Imam baca, makmum baca. Kapan bacakan? Muqaranah, bersamaan. Jelas ini? Jelas. Halo. Ada yang tanya sebelum lanjut? Lanjut ya. Jadi apa? Wal isti'adzati, dan minta perlindungan minal azabi, dari azab Allah, inda dzikrihi, saat dibacakan ayat-ayat terkait dengan azab. Minta Allah, Allahumma ajirna min azabi. Rahmat, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Itu minta. Siapa yang minta? Imam dan makmum. Kapan minta? Saat dibacakan, saat lewat ayat itu. Kapan? Bersamaan membacanya antara imam dan makmum. Itu sunnah. Jelas. Yang ketiga, wa fit tanai fil quluti inda qaulil imam, dan saat pujian-pujian, saat pujian-pujian yang ada di dalam qunut, inda qaulil, saat dia mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Banyak kan? Imam baca, makmum baca. Wa mahdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Pas fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam dan makmum bersama, itu sunnah. Paham? Paham? Oke ya, sampai situ dulu aja. Karena antum guru-guru juga, ya, harus berangkat 6:30 sudah sampai sekolah. Bagaimana nanti dapat sekolah tidak terlambat? Itu mudah-mudahan barokah semuanya. Kalau saya bebas, tapi kan antum nggak bebas. Antum guru-guru yang ditunggu murid-muridnya, guru yang teladan, tidak terlambat saat datang ke sekolah. Iya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan rahmat insyaallah. Tambah ilmunya, tambah berkah guru-gurunya, tambah berkah yang bekerjanya, tambah semuanya bergerak insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doanya saja. Tapi kalau mau bantu boleh, enggak bantu juga enggak apa-apa. Saya lagi bantu. Yang terpenting adalah Bapak-bapak saya sekalian. Saya lagi bangun kelas buat anak yatim dan bapak di tanah 400 meter. Di tanah 400 meter. Sudah hampir 2 minggu perjalanan. Ya, mohon doa aja restunya, mudah-mudahan diberikan pelajaran mudah-mudahan. Ustaz, saya pengen datang aja. Ya, nggak pengen nggak apa-apa. Karena kata Habib, ini semua tender dari Allah. Ente mau ampun atau ente mau abaikan, semuanya tergantung dari ente. Bila mana ada seperti ada tender keberuntungan, wajar langsung atau mengambil kembali kepada ente. Karena semua yang kita punya adalah titipan Allah. Ya, taruh di tempat-tempat yang baik. Maka dikatakan apa? Khaffifil himlah. Mulai dah kita kurang-kurangin yang kita punya. Barang bawaan yang terlalu banyak, berat di sana. Ya Rabbana tarafna,
Baik bagi asfiya